Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda Jawa Barat. Alhamdulillahirrahman, alamal Quran, khalaqal insan, al-mahmud bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aib Nanang Rahman. Alhamdulillah di sini saya diamanahi sebagai Presiden OSIS Kiat Ender Masa Jihad 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya mengenai OSIS SMA Al-Mutakin ataupun OSIS Kiat Ender. Nah, buat adik-adik semuanya, teman-teman eksporca maupun Maltapista mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya OSIS. Di SMP mungkin sudah mengenalnya dan di SMA lebih mengenalnya lagi. Nah, OSIS SMA Al-Mutakin adalah salah satu organisasi primer di sekolah kita di SMA Al-Mutakin yang mana memiliki tujuan untuk sebagai wadah amar ma'ruf nahi munkar dan menjalankan program dan juga mendukung proses pembelajaran di sekolah. Mengapa OSIS SMA Al-Mutakin memiliki nama OSIS Kiat Ender? Kiat Ender itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya itu menjadi suatu doa untuk seluruh pengurus OSIS, yang mana ketika kita menjalankan kebaikan-kebaikan dalam organisasi, menjalankan amal dan organisasi, doa tersebut menjadi doa buat seluruh pengurus, yaitu ketika kita menjalankan kebaikan, ketika ada rintangan maupun hambatan, kita tidak goyah dengan rintangan dan hambatan tersebut. Nah, dalam setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi sebagai fondasi dan juga tujuan. Nah, OSIS Kiat Ender ini memiliki visi. OSIS SMA Al-Mutakin yang visioner dan memiliki aspirasi-aspirasi yang komprehensif serta menjalankan dengan profesional dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun misi yang dimiliki oleh OSIS Kiat Ender, yang pertama, mewujudkan ukhuwah Islamiyah, relasi dan kerjasama. Yang kedua, menjalankan program kerja. Yang ketiga, mendukung proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, wadah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan di sekolah. Nah, selain itu, OSIS Kiat Ender bukan hanya berjihad di sekitar SMA Al-Mutakin saja ataupun di lingkup SMA Al-Mutakin saja, tetapi OSIS Kiat Ender menjalin relasi dengan organisasi-organisasi di luar. Salah satunya adalah Forum OSIS Jawa Barat atau yang dikenal FOJB, yaitu organisasi yang dimana di dalamnya anggota-anggota OSIS Jawa Barat. Dan salah satu peran yang lainnya adalah OSIS Kiat Ender ikut serta ataupun menjalin relasi dengan Forum Pelajar Tasikmalaya, yang dimana anggotanya mahasiswa dan juga OSIS dari daerah kota Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kabinet ataupun kepengurusan yang ada di OSIS Kiat Ender. Itu pada dasarnya sama seperti kenegaraan, ada presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota kementerian. Di dalam OSIS Kiat Ender ada 12 kementerian. Yang pertama, Kementerian Kesekretariatan Negara. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang kelima, Kementerian Perekonomian. Yang keenam, Kementerian Agama. Yang ketujuh, Kementerian Riset dan Teknologi. Yang kedelapan, Kementerian Komunikasi, Informasi dan Kerjasama. Yang kesembilan, Kementerian Bahasa. Yang kesepuluh, Kementerian Seni dan Budaya. Yang ke-11, Kementerian Olahraga. Dan yang terakhir, yang ke-12, Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Di dalam setiap kementerian memiliki programnya masing-masing sesuai dengan bidang kementeriannya. Contohnya, ketika Kementerian Olahraga, maka program-programnya juga berkaitan dengan olahraga. Nah, di OSIS Kiat Ender ini ada beberapa program yang dibagi menjadi dua, yaitu program internal dan program eksternal. Salah satu contohnya adalah untuk program internal, yaitu ACL Al-Mutakin Champions League, yang mana kegiatan tersebut adalah perlombaan futsal antar kelas di SMA Al-Mutakin. Itu adalah salah satu contoh internal, dan yang lainnya adalah seperti Agustusan, Volas, dan e-sport. Adapun program eksternal, yaitu salah satu contohnya ASC, Al-Mutakin Student Challenge, yang mana program tersebut adalah SMA Al-Mutakin mengadakan perlombaan dalam berbagai bidang, dan perlombaan tersebut mengundang peserta didik SMP MTS sederajat
se-Jawa Barat, dan ada salah satu kegiatan ataupun perlombaan yang tingkatnya nasional. Nah, untuk adik-adik Eksporca maupun Malta Pista, yang terpenting itu apa sih yang didapat ketika masuk OSIS Kiat Under? Yaitu adik-adik akan bisa membagi waktu antara waktu belajar, waktu bermain, dan juga waktu berorganisasi. Nah, di sini pengalaman saya pribadi setelah menjalankan amanah selama di SMP maupun di SMA sama-sama OSIS, alhamdulillah dengan pengalaman ini saya bisa lebih membagi waktu saya antara waktu bermain, belajar, dan juga berorganisasi. Dan selain itu juga akan menjadikan diri kita untuk selalu berpikir visioner dan juga cemerlang. Dituntut untuk berpikir kreatif dan berpikir cemerlang, karena dalam berorganisasi kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Ketika kita menjalankan kegiatan, itu kegiatan harus lebih kreatif karena untuk bisa menyaingi zaman. Dan selain itu, kita akan menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dan yang terpenting adalah kita akan mendapatkan pengalaman yang mana pengalaman tersebut akan membawa kita kepada kesuksesan di masa depan. Nah, tips dari saya untuk mudah masuk OSIS Kiat Under yaitu cuma satu, yaitu ikhlas menjalankan amanah untuk bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, dan juga haus akan ilmu dan pengalaman. Dengan kunci tersebut, insya Allah bisa mudah masuk organisasi maupun itu organisasi manapun. Tetapi pada dasarnya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung dengan niat. Ketika niatnya baik, insya Allah akan mempermudah adik-adik untuk masuk organisasi. Di sini pesan saya untuk adik-adik Eksporca dan Malta Pista, kalian harus mengikuti kegiatan keorganisasian. Itu sangat bermanfaat bagi kegiatan kalian nanti di masa depan, baik itu organisasi manapun. Yang penting kalian harus masuk organisasi. Mungkin itu secara singkatnya mengenai OSIS Kiat Under yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa cek di Instagram OSIS Kiat Under. Instagram mengenai informasi menyeluruh bisa dicek di @osisamki, dan untuk khusus perlombaan yaitu @info_osisamki, dan juga kalian bisa kunjungi atau lihat di YouTube OSIS Kiat Under yaitu dengan nama OSIS SMA Al-Mutakin. Mungkin itu saja secara singkatnya mengenai OSIS Kiat Under. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk masuk organisasi karena itu sangat penting. Terima kasih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.